Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa ruwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur sepantasnya kita memanjatkan hanya pada Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan kemampuan, terutama diberikan kesempatan sehingga kita bisa memenuhi salah satu undangan Allah dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in sampai kepada kita semua yang insyaallah berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, berbahagialah kita yang hari ini masih tetap diberikan sisa usia. Persis Jumat kali ini adalah masuk kepada bulan Sya'ban. Dan kita sekarang itu tanggal 1 Sya'ban. Kemarin Rajab, Sya'ban, setelah Sya'ban itu Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan ke-8 dalam hitungan bulan Hijriah. Sehingga banyak pemahaman ya, di mana Rasulullah SAW, para sahabat itu sudah membiasakan diri dan menyiapkan diri karena kalau sudah masuk Rajab, Sya'ban itu Ramadan. Nah, oleh karena itu Rajab berakhir. Persis hari ini, Jumat kali ini adalah tanggal 1 Sya'ban. Berarti persis 1 bulan kita akan bertemu dengan tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Nah, hadirin jemaah yang dirahmati Allah, banyak peristiwa menarik kalau kita menelisik di bulan Sya'ban ini. Setidaknya saya mencatat ada 4 perkara besar yang terjadi di bulan suci, di bulan Sya'ban ini. Ya, sebelum kita masuk dihantarkan Allah, mudah-mudahan insyaallah wa barik lana fi Ramadan, kita insyaallah disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, pada bulan Sya'ban itu ternyata terjadinya perpindahan kiblat. Yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, maka baginda Rasulullah berbalik arah pada waktu sholat itu ke Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Beberapa ulama mencatat dalam tarikh Tasri itu terjadi pada tahun kedua Rasulullah hijrah dari Mekah itu ke Madinah. Ada yang menyebutkan 1 tahun 6 bulan. Sama saja itu adalah tahun kedua dari hijrah. Yang kedua, di bulan Sya'ban itu juga turun ayat Al-Quran yang memerintahkan Ramadan. Jadi kalau kita bulan puasa Ramadan itu melaksanakan sahur, ayatnya itu turun di bulan Sya'ban. Nah, ketiga, di bulan Sya'ban itu juga Allah menurunkan ayat tentang sholawat.
di mana Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi, itu pun ayatnya turun di bulan Sya'ban. Bahkan dalam fenomena lain, baginda Rasulullah SAW itu juga menikah dengan Siti Hafsah, juga itu di bulan Sya'ban. Bahkan ada dua istri Rasulullah yang dinikahi itu di bulan Sya'ban. Nah, hadirin jemaah yang dirahmati Allah, izinkan khotib pada kesempatan ini mengupas satu saja, ya, tentang pemindahan kiblat. Nah, di kala Rasulullah SAW di Madinah dan sejak dari Mekah, kan di bulan Rajab kita mengetahui itu ada turunnya perintah melaksanakan sholat dan berkiblat itu ke Masjidil Aqsa, ke Al-Quds. Dan ternyata itu tidak lepas dari godaan, dari ejekan ya kelompok orang Yahudi. Jadi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah itu berkiblatnya masih tetap berkiblat ke Al-Quds, ke Masjidil Aqsa. Nah, kalau begitu berarti agamanya boleh baru, kitabnya boleh baru, Al-Quran tidak mengikuti kepada kitab sebelumnya. Tapi kata orang Yahudi, kiblatnya nebeng. Jadi ejekan itu juga muncul. Yang kedua, di Mekah itu sendiri juga ada orang yang merindukan, menginginkan kiblat itu kembali kepada kiblat yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah. Dan kalau ditelusuri sejarahnya, ternyata ibadah pertama yang Allah wajibkan kepada Nabi Adam itu juga adalah melakukan haji. Jadi Nabi Adam waktu Allah turunkan dari surga ke dunia, nah itu di wilayah Hindi, dan dari sana Allah memperjalankan Nabi Adam untuk beribadah pertama kali setelah 2000 tahun, menunggu pertobatan satu kesalahan saja. Dan itu pun dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manasik yang dibimbing oleh Jibril alaihissalam. Kemana? Ke Ka'bah. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaan besar bagi umat sampai hari ini di zaman kita. Orang Yahudi mengklaim bahwa rumah ibadah pertama, artinya manusia mengenal Tuhan dan melakukan ibadah, maka pertama kali yang dilakukan itu adalah ibadah dan tempatnya itu adalah Baitul Maqdis. Klaim Yahudi. Nasrani ikut. Nah, Islam ikut juga. Itu di masa awal. Itulah yang bikin gusar Rasulullah SAW ada secara manusiawi. Rasulullah ingin mendapatkan dan punya kiblat tersendiri dan kembali kepada nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, hadirin jemaah yang dirahmati Allah, dari kegusaran itu sampai-sampai Rasulullah pernah menyampaikan kepada Nabi Jibril, aku akan merasa senang dan merasa bangga kalau kiblatku itu ke Masjidil Haram. Kata Jibril, saya tidak bisa memberikan keputusan itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Baqarah 144. Itu bisa kita baca bersama. Nah, hadirin jemaah yang dirahmati Allah, apa jawaban Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai walaula yantaqiblahu taqaddaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu jawaban Allah kepada kegusaran. Jadi senantiasa baginda Rasulullah itu menengadah, menerawang ke langit, dan Allah jawab itu. Sungguh Allah memperhatikan kegelisahan hatimu, ya, sehingga Allah memperkenankan untuk berkiblat ke Masjidil Haram. Kapan itu terjadi? Itulah terjadi pada bulan Sya'ban, dikala Rasulullah itu bertakziah kepada seorang janda yang suaminya meninggal, dan dia itu suaminya beberapa kali ikut perang dengan baginda Rasulullah, sehingga Rasulullah merasa memerlukan untuk takziah.
Nah, pada waktu takziah di Madinah itu Rasulullah melaksanakan sholat zuhur, dan pada sholat zuhur itu 2 rakaat menghadap ke Masjidil Aqsa, dan turunlah perintah untuk membelokkan posisi kiblat itu berputar 180 derajat. Maka Rasulullah tidak membatalkan sholatnya, lantas berpindah arah kiblatnya ke Masjidil Haram. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, para ulama tafsir memberikan komentar. Imam Al-Qurtubi misalnya, apa maksud dari itu? Pertama adalah ketaatan kepada Allah. Ada orang yang tidak mau begitu kiblatnya dipindahkan ke Masjidil Haram, lepas keislamannya, tidak lagi melakukan ibadah. Kenapa? Karena merasa bukan kiblatku. Nah, oleh karena itu di sanalah jelas mana yang ikut, mana yang mentaati perintah Allah. Itulah kejelasan bagi kita umat Islam. Dan sampai hari ini, hadirin jemaah yang dirahmati Allah, perhelatan internasional tentang Al-Quds Masjidil Aqsa tetap diperbincangkan oleh 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tapi bagi kita umat Islam, boleh menziarahi, boleh untuk mendatangi, tapi tidak lagi menjadi kiblat. Karena Allah sudah menetapkan bahwa kiblat bagi kita umat Nabi Muhammad itu adalah kembali kepada Masjidil Haram. Hadirin yang dirahmati Allah, sampai-sampai Rasulullah itu nitip kepada kita, la tusyaddu ar-rihalati illa ila salasati masajid. Tidak usah kamu itu mertakin, kalau bahasa kita, memaksakan cari bekal dan lain sebagainya untuk healing, untuk pergi, untuk piknik dan lain sebagainya, tidak usah. Kecuali kalau tujuannya ketiga tempatnya itu 3 masjid. Rasulullah menyebutkan 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Aqsa, dan yang ketiga masjid itu ini, yaitu Masjid Nabawi, Mekah, Madinah, Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua suatu waktu 3 tempat itu bisa dikunjungi. Itulah ketaatan kita kepada Allah berdasarkan binaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum innahu huwas sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi di mana sebenarnya tempat yang pertama kali dikenal manusia beribadah, dan tempat yang memang benar-benar menunjukkan bahwa manusia itu tahu Tuhannya, itu adalah Ka'bah. Nah, oleh karena itu bukan plan seperti halnya Yahudi tadi, karena kesukuannya, karena golongannya, begitupun kelompok Nasrani. Tetapi Allah menjelaskan itu di dalam Al-Quran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah ibadah pertama yang Allah dirikan di muka bumi ini, manusia mengenal ibadah, manusia mengenal Tuhannya, maka itu adalah Bakkah. Nah, hadirin, Al-Quran memang menulisnya Bakkah dengan ba. Tapi ini banyak literatur yang menyebutkan ke arah itu. Bahkan bagi bapak dan saudara-saudara semua yang pernah lebih awal berziarah datang ke Mekah, berhaji atau umrah, pasti mendapatkan tulisan-tulisan itu di Mekah itu Bakkah. Ya, Bakkah. Ada juga sekarang kita lebih keren dengan Makkah dengan mim. Ya, itu adalah perkembangan ya, penyebutan secara bahasa. Nah, dan Allah yang menyebutkan itu bahwa rumah pertama itu adalah Bakkah. Ya, inilah yang menjadi kiblat kita umat Islam, insya Allah.
ila yaumil akhir, dan mudah-mudahan itu menjadi tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, alhamdulillah hari ini kami masih diberikan usia ya Allah di awal di tanggal pertama bulan Sya'ban. Mudah-mudahan sampaikan usia kami untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ya Allah, yang hanya tinggal 1 bulan lagi. Sampaikan kesempatan kami dan berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.